بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fayul hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minha rijalan katsiran wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu yasqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti ila farusulah faqad fazan fawzan azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughadiru biqaumin hatta yughadiru bi anfusihim. Hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang kali ini kita bisa bermuajahah di Masjid Safinatun Najah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, niat kita, langkah kita, rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah amal soleh kita semuanya. Salat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah kepada para sahabat, keluarga, termasuk kita semua umat yang selalu menjunjung sunnah-sunnah beliau. Yang ketiga, sebagai khotib pada kesempatan kali ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan para jamaah semuanya, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sungguh-sungguhnya, takwa yang seluruh-seluruhnya. Mudah-mudahan dengan taat beribadah kepada Allah, dengan iman kepada Allah, dengan takwa kepada Allah, doa dan semua yang kita mohon kepada Allah akan dikabulkan dan kelak di kemudian hari kita akan ditempatkan di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang luar biasa. Bagaimana fungsi iman dan iman kita ini di dalam kesempatan kali ini, di mana keadaan bangsa ini, keadaan dunia ini masih terbelenggu dengan keadaan pandemi COVID-19. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 kami sampaikan, innallaha la yughadiru bi qaumin hatta yughadiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya nasib suatu kaum itu ditentukan oleh kaum itu sendiri. Allah tidak akan merubahnya apabila kaum itu tidak merubah sendiri apa yang menjadi keadaan bagi dirinya. Di dalam kitab Bulughul Maram, implikasi dari ayat ini banyak sekali. Ada 4 hal yang bisa kita tindak lanjuti bersama-sama kita sebagai orang yang Islam dan kita orang yang beriman. Yang pertama, dengan keadaan kita yang masih dalam posisi pandemi dengan wabah COVID-19 ini, maka kita selalu mohon kepada Allah. Dari implikasi ayat ini, yang pertama adalah banyak orang yang taat, semakin taat kepada Allah, sehingga banyak diantaranya tempat-tempat yang banyak orang taatnya itu pandemi sudah mulai turun, sudah mulai berakhir. Allah mengabulkan apa yang mereka minta dari implikasi banyaknya orang-orang yang bertaat kepada Allah ini, dari orang yang kepada Allah ini. Sehingga apabila kita di sini merasa orang-orang yang taat kepada Allah, marilah kita selalu memanjatkan doa kepada Allah semoga pandemi segera berakhir, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa kita yang terkabulkan. Kemudian implikasi yang kedua, orang-orang yang semula tidak taat kepada Allah dengan adanya pandemi ini, maka dia kemudian taat kepada Allah. Banyak sekali kejadian yang diberitakan di dalam media. Banyak sekali mu'alaf yang kemudian sadar bahwa oh ternyata ajaran Islam itu sangat bagus.
Ternyata Islam itu sangat sesuai dengan keadaan yang seperti ini. Kemudian di antara bangsa-bangsa tersebut yang banyak mualafnya, banyak orang yang bermaksiat kemudian berubah menjadi taat kepada Allah, maka keadaan juga semakin baik. Kita perlu ambil pelajaran dari sini. Kenapa orang-orang yang dulunya banyak bermaksiat kemudian sekarang taat kepada Allah menjadi bangsa yang kemudian pandeminya sudah mulai menyusut. Kemudian implikasi yang ketiga, orang yang semula taat karena keadaan seperti ini tidak kuat imannya sehingga dia berubah menjadi orang yang tidak taat atau malah bermaksiat kepada Allah. Hal ini jangan kita analogikan kemudian orang-orang yang sudah taat kemudian berubah tidak taat akan selalu diazab oleh Allah. Belum tentu. Masih ada orang-orang yang kemudian taat dan kita yakin bahwa di mana di situ masih ada orang melakukan sholat, di mana masih ada orang yang beristighfar, maka Allah tidak akan menurunkan azab di daerah tersebut. Ini perlu kita yakini kebenarannya, sehingga dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun kita selalu mengeningkan, kita selalu meningkatkan amal soleh kita selalu berdoa kepada Allah, melaksanakan istighfar, melakukan ibadah terutama sholat. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita panjatkan menjadi wasilah di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir, implikasi yang paling buruk, orang yang semula banyak bermaksiat karena keadaannya semakin bermaksiat kepada Allah. Tentunya hal ini sesuai dengan firman Allah, wa taqaddana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah memaklumkan bahwa jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi apabila kita ingkar kepada nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah akan melaknat atau memberikan azab yang sangat pedih kepada kaum tersebut. Ini perlu kita perhatikan semua, bahwa sesungguhnya ayat Allah dalam surat Ar-Ra'd tadi, bahwa kita, nasib kita, bangsa kita ditentukan oleh kita sendiri. Kita mendekat kepada Allah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bisa sejauh mana kita membantu keadaan ini. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tidak harus menjadi seorang ahli, tidak harus seorang menjadi pandemiologi dan seterusnya. Dengan keadaan kita seperti ini, menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya, kita sudah termasuk orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk merubah nasib, merubah keadaan ini menjadi lebih baik lagi. Kita perlu berpikir lebih jauh lagi, apa yang kita bisa lakukan dari keadaan ini. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Untuk itu, mari saya mengajak bersama-sama, terutama diri saya pribadi, marilah apa yang sudah menjadi ketentuan pada saat ini, di mana keadaan baru ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di mana kondisi yang serba keterbatasan ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Supaya pandemi ini tidak semakin berkembang, supaya keadaan ini semakin tidak memperburuk suasana, dan supaya terutama bagi kita yang dekat dengan Allah, kita mohon pada Allah supaya Allah segera mengangkat wabah ini, sehingga kita kembali menjadi orang-orang yang mudah beribadah, kembali menjadi orang-orang yang biasa melaksanakan amalan-amalannya. Hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi pemicu kepada diri saya pribadi dan para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan nikmat kepada kita berupa diangkatnya wabah ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baiklah hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di khutbah kedua ini saya mengingatkan hadirin rahimakumullah bahwa di akhir surat Ad-Duha
Ada sebuah ayat mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sesungguhnya ingat-ingatlah semua nikmat Allah dimanapun kita berada, sehingga Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Marilah kita sadari bahwa kita mendapatkan cobaan semuanya, tetapi kita masih diberi nikmat Allah berupa kesempatan, berupa kesehatan, berupa iman, berupa Islam, sehingga kita syukuri dimanapun kita berada. Dengan syukur ini mudah-mudahan dari mulut siapa, dari hati siapa, dari perbuatan siapa Allah akan mengangkat wabah ini. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ma kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i min wal amwat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba wa la tajal mutabisan alaina wa ja'al muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka salamatan fi dinina wa afiatan bil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal julsami wasil alqam. Allahumma ighfir lana wa lidana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbil muslimin. Allahumma ja'al awaladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'al min ahli wal khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanudri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yasla naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.